Shalom saudara. Shalom. Mereka berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Terpujilah namamu Bapa. Sungguh luar biasa kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu sampai hari ini Bapa. Kemurahanmu yang kami rasakan sampai hari ini sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami rasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pujikan dengan lembut. Aku ada saat ini. Dengan iman kita pujikan pujian ini. Angkat tangan saudara, kita imani pujian ini. Amin Tuhan. Inilah pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali
lagi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sama-sama aku ada saat. Amin semuanya. Oh, amin. Aku hidup hari ini. Amin semua berkat. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Pujikan dengan iman. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini. Amin semuanya karena aku hidup. Amin Tuhan, semua berkat-Mu. Amin Yesus. Ya Amin Tuhan, ya Yesus. Selamat baik aku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Ya lama 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 syarala. Kami berseru kepadamu Tuhan. Ya lama 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 lama. Kasih setia-Mu Tuhan. Ya lama lama. Ya lama lama lama. Kasih setia-Mu luar biasa. Ya lama lama. Haleluya. Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau yang peduli setiap kami Tuhan. Ya lama 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 Yesus, Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Ya lama lama lama, terpujilah kebesaran Tuhan. Sungguh luar biasa Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Kau Tuhan. Luar biasa kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan
Tuhan, Kau Raja. Sama-sama dimuliakan, oh dimuliakan, ditinggikan, Kau yang layak Tuhan. Aman Tuhan, Kau Raja yang berkuasa. Amen Tuhan. Amen. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh amin Tuhan, lebih mulia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Amin Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Pagi ini kami boleh mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu sampai saat ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Kau berkati Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Biar kami boleh bersuka cita di hadapan Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu, anugerah-Mu, pertolongan, perlindungan-Mu sampai saat ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini. Kami serahkan dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama. Dia mati.
bersama Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, He is so good, He is so good to you. Amen. Jesus is so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. Jesus is so good to you and me. Amen. Jesus is so good to you. Is so good to me. Is so good to you and me. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Benarlah Tuhan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Imani kata-kata pujian ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri kembali. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
segala hal. Karena hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Meskipun secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Andalkan satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi andalkan Tuhan, satu-satunya yang inilah iman kami Tuhan. Amin Tuhan. Oh luar biasa buat Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber, amin. Kau sumber Tuhan. Kau satunya yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan berkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu oleh kasih karunia yang Kau nyatakan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, ini hari yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, ini hari yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau boleh melawat setiap umat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, hingga segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Engkau punya rencana yang luar biasa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Saya sudah 4 kali di tempat ini ya. Saat ini yang keempat ini ya, pastinya sudah kenal nama saya. Ada yang belum kenal? Sudah kenal semua ya? Ya, nama saya Paulus Della Francia ya. Karena waktu ini singkat ya, hanya 30 menit ya, gitu ya Pak Gembala ya. 30 menit jam 8 lebih 5 menit sudah selesai ya, karena dalam masa pandemi ini ya. Puji nama Tuhan. Bisa dikeluarkan ya. Oke, Paulus Della Francia. Ingat anak saya berapa? 6. Ya, ini 2 tambah 1 ya, satunya nanti ya 2023 ya, 2023. Ini supaya matching kasih merah juga saja ya, ini ya. Iya, puji nama Tuhan. Ya, judul yang saya kasihkan, perbedaan orang percaya menghadapi apa? Corona. Ya, mari kita baca dengan keras 1, 2, 3. Perbedaan orang percaya menghadapi corona. Ya, corona, bagaimana sudah
8 bulan Maret ya, Maret akhirnya Indonesia kena corona, lalu banyak hal yang berubah ya, banyak hal yang berubah. Tidak boleh ibadah, pakai masker ya, cuci tangan, lalu jaga jarak, banyak yang berubah. Namun kita sebagai orang percaya harus ada perbedaannya. Amin ya. Mungkin mereka merasakan ketakutan ya, kekhawatiran ya, apa yang harus dikerjakan. Ketakutan menindih setiap orang yang ada di Indonesia ini, mungkin bahkan seluruh buka bumi ini, karena pandeminya sangat luar biasa seperti itu. Tapi kita akan sama-sama belajar perbedaan orang percaya menghadapi corona. Kita baca Yesaya pasal ketiga ayat yang ke-7 ya, kita baca terlebih dahulu ayat ini 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yesaya, pada hari ini namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Garis bawahi, jelas katakan, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Ya, pada hari kapan? Pada hari kapan? Pada hari ini. Ya, pada hari ini kita tahu bahwa pada hari ini Tuhan mau menolong kita, dan kita menjadi orang yang berbeda dari orang-orang di luar sana atas pandemi ya, atas virus corona ini. Pada hari ini dikatakan di seluruh Israel bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dulu Musa disertai Tuhan, dulu Yosua disertai Tuhan, hari ini pun Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Hari ini Tuhan menyertai kita semuanya. Next. Kita tahu kisahnya ini ya, tentang Yosua membelah apa? Sungai Yordan ya. Kalau Musa tentang apa? Laut Teberau ya. Kita tahu kisahnya ini, bagaimana Musa membelah Laut Teberau dan Yosua membelah Sungai Yordan. Di depannya tertutup ya, di depannya tertutup, belakang ada tentara dari Fir'aun ya, mengejar-ngejar, tertutup. Namun Tuhan menyertai mereka. Amin. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, dan saya sangat yakin dan percaya Tuhan yang sama itu juga menyertai setiap kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya jalannya tertutup. Ya, pandemi yang semakin melebar, semakin panjang. Kayaknya Januari waktu itu Juli selesai, belum selesai ya. Wah, nanti bisa Natal. Ini tidak ada panitia Natal. Sudah dibentuk panitia Natal? Oh, sudah, luar biasa ya. Ya, banyak yang tidak membentuk panitia Natal karena mikirnya tiwas dibentuk ora entuk Natalan, wis santai wae ya. Lah makanya luar biasa pandemi COVID-19 ya, virus corona ini. Sampai kapan kita nggak ngerti. Sepertinya sudah tertutup ya. Bagaimana normal lagi? Sepertinya kalau belum ada gambaran. Katanya November ini, katanya Januari ini. Apapun yang terjadi, saya mau katakan, kita mau meyakini bahwa Tuhan yang sama menyertai setiap kita. Kita belajar dari teks ini bagaimana Tuhan bisa menyertai
ya, dan biarlah setiap kita ini juga meyakini orang-orang percaya di dalam pandemi ini harus berbeda. Perbedaannya bagaimana? Kita lakukan apa? Kita baca yuk di ayat yang pertama sampai yang keempat. Ayat pertama Bapak Ibu Saudara 2 dan selanjutnya sampai yang keempat. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan seluruh orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. 2. Dan memerintahkan kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lawi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, yang poin yang pertama yang harus kita lakukan menjadi orang-orang yang berbeda, melakukan perbedaan dengan orang-orang di luar sana. Di ayat 1 sampai yang keempat ini. Cara khususnya ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan apa? Mengikutinya. Ayat yang keempat. Supaya apa? Kok mengikutinya apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kami tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya. Jadi yang pertama, perbedaannya kita orang percaya menghadapi corona ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Mengikuti jalan Tuhan. Ya, sepertinya buntu ini. Tapi Tuhan perintahkan untuk menyeberangi. Menurut apa enggak mereka? Menurut mereka menyeberangi dan benar-benar akhirnya terbelah. Hari ini pun juga sepertinya jalan tertutup. Wah, sudah di PHK, ekonominya sudah modal madel seperti ini, nggak ada pemasukan, ya banyak yang dipecat, banyak yang di PHK, sudah tidak bekerja lagi, membuat ini tertutup jalannya. Banyak yang jualan, tapi yang tidak ada yang beli, ya banyak yang daftarkan GoFood, tapi yang beli siapa? Karena mereka butuh juga makan, tapi keuangan ekonominya nggak ada. Jalannya tertutup. Tapi hari ini kabar yang menyenangkan. Tetap engkau mengikuti jalannya Tuhan. Amin. Tetap engkau ikuti jalan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi berbeda. Remanya yang didapat berbeda. Saat engkau mendapatkan rema di dalam pandemi ini, mungkin tidak masuk akal, mungkin tidak masuk logika, mungkin tidak masuk nalar. Tapi kalau itu rema yang daripada Tuhan, saya mau katakan, ikuti jalan itu. Amin. Ikuti jalan itu. Akan terbuka sesuatu pencerahan yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan atas orang-orang yang disertainya. Puji nama Tuhan. Ya, saya sangat antusias, semakin antusias saat mendengar kesaksian dari Bapak Gembala. Saya yakin bukan suatu kebetulan. Ya, Tuhan berikan contoh dulu. Wah, saya senang sekali. Kok pas sekali, ya. Bukan kebetulan, pastinya ini daripada Tuhan. Pak Gembala ini sakit syaraf. Ya. Sarafnya di mata ini gandeng, katanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara pasti juga sudah tahu, ya. Suruh operasi, tapi tidak mau, ya. Walaupun sakit, gerak itu sakit, ya. Bahkan cerita ada orang yang sakitnya sama dengan saya seperti ini, Pak.
bunuh diri karena tidak tahan sakitnya. Lalu Pak Gembala sampaikan, saya hendak mau operasi karena memang sudah terbiasa. Saya itu mengalami suatu penderitaan yang dimana saya harus berharap hanya kepada Tuhan. Saat kecelakaan tangannya patah, suruh operasi, bahkan sudah dikumpulkan uang, dibantu keuangan, tetap tidak mau. Dengan syarat ya udah saya terima, nanti kalau 1 bulan sembuh saya kembalikannya. 3 minggu sudah sembuh, uangnya dikembalikan. Kaki pun demikian, luar biasa. Memang ini rema yang Bapak Gembala terima, ya, walaupun tidak masuk akal. Wah, Pak Gembala ini piye toh? Wes dibantu barang kok, ora gelem operasi. Wah, gimana toh? Ndak sayang. Beda. Remanya beda-beda. Jalannya yang diberikan beda-beda. Setiap kita beda-beda. Tapi sekali lagi saya mau katakan, tetap ikuti jalannya siapa? Tuhan. Dalam masa pandemi ini, walaupun sekali lagi tidak masuk logika. Umpamanya tiba-tiba saya sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara, pas saya ngomong GoFood tadi, wah, kok aku disuruh Tuhan dodol ya? Ya enggak apa-apa kalau Tuhan kasih rema itu, ya. Dalam kondisi seperti ini, kok tiba-tiba pas Pak Pendeta ngomong tentang GoFood, lalu saya terpikirkan dodol. Tapi ora iso masak iki ya. Waduh, lah ini pikirkan lagi ya. Tapi kalau memang kuat, walaupun tidak enak, sing tuku bar mangan enak banget. Itu ya, padahal ora iso masak pengen buka GoFood ya ndak. Pas nyusruk kok enak sekali. Lah itu karena jalannya siapa? Tuhan, ya. Ndak masuk logika, ndak masuk akal, tapi kerjakanlah itu. Amin. Coba lihat video ini. Ya, ini ibu saya kecelakaan tahun 2011. Ditabrak Megapro seorang pemuda saat nyabrang. Dokter semuanya angkat tangan. Karena apa? Karena ada pendarahan di otaknya. Bayangkan orang tua nyabrang lalu ditabrak anak muda yang ugal-ugalan. Ini mukanya sampai biru. Di lehernya itu ada gumpalan darah. Lalu kakinya ke bawah, nanti kakinya ini pun juga wah hampir patah seperti itu. Ini ya mengerikan. Anak saya lihat wajahnya pun takut karena seperti itu kondisinya. Saat kecelakaan saya ditelepon bel, ibu kecelakaan. Saya suruh pulang. Lalu saya pulang, saya lihat kondisinya, wah, mengerikan sekali. Dokter ngomong, ayo segera dioperasi. Karena ini kemungkinannya sangat tipis, karena harus mengeluarkan darah yang ada di otaknya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk ibuku ini? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk orang tuaku ini? Bapak saya itu sampai ketakutan, wajahnya pucat melihat istrinya seperti itu. Ya, dia kuat sebenarnya, marinir, ya KKO. Tapi saat melihat istrinya terbaring tak berdaya, koma seperti itu, pucat. Dalam kondisi seperti itu saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk orang tuaku ini? Saya doa, jamah kepalanya, jamah seluruh yang sakit. Ya saya doakan, biar saya yang mengoperasi, kata Tuhan. Biar saya yang mengoperasi ibumu sendiri. Saya doa, lalu dokter datang. Pak, sudah siap ya? Ini yang anaknya yang ditunggu dari Semarang kan? Iya, yuk kita operasi. Tangan dokter saya pegang. Pak dokter, tidak usah dioperasi. Dokternya marah-marah. Loh mas, ibu ini dioperasi saja belum tentu selamat. Ya, loh gini saja mas. Mas saya kan bukan dokter. Sekarang ini apa mas? Ditunjukkan kepalanya yang apa itu? Bentuk-bentuk ya.
bentuk-bentuk apa? Bengkak gitu ya. Ini apa Mas? Ini darah Mas. Darahnya harus diapakan? Keluarkan dengan cara apa? Dioperasi Mas. Iya, tapi tadi saya berdoa, Tuhan sampaikan aku yang akan mengoperasi sendiri. Dokternya marah dengan saya. Loh Mas, ini tanggung jawab rumah sakit Mas. Kalau gitu Mas saya berani tidak tanda tangan di surat penyertaan bahwa ini kalau terjadi apa-apa dengan orang tua atau orang tersebut, pihak kedokteran tidak mau disalahkan. Saya tanda tangan. Saat saya tanda tangan, suster-suster pada marahi saya. Anak ora mengasihi orang tua. Anak tidak punya kasih pada orang tua. Tentang biaya kan ditanggung negara, ya. Ini kok tidak mau. Saya tanda tangan. Tuhan, aku mengikuti jalanmu Tuhan. Aku mengikuti jalanmu Tuhan. Akhirnya besoknya, ya enggak, besoknya akan dikontrol. Bu, ya, kaget dokternya. Ini bukan beberapa hari, enggak, besoknya. Kan dokter kan datanya sekali jam 9 seperti itu kontrol. Dipanggil Bu, kaget loh. Ya. Namanya siapa Bu? Sri Mariati. Kaget. Ini siapa Bu? Itu suami saya Ribut Santoso. Itu siapa Bu? Itu anak saya Rimbana. Lah ini itu anak saya Bella Francia dari Semarang. Kaget. Kok bisa sampai tahu? Kemarin saja koma, lalu suruh angkat tangannya, tangan kirinya, kakinya, dua-duanya bisa. Kaget. Dokter itu ngomong, Tuhan yang menjadi saksi. Dokter itu ngomong, ini mujizat, ini mujizat. Beri kemuliaan nama Tuhan. Benar, dokter itu ngomong ini mujizat. Kok bisa sampai bisa seperti ini? Langsung bisa mengalami kesembuhan ini. Dan sampai hari ini orang tua saya masih hidup. Beri kemuliaan lebih lagi. Enggak logika. Ya saya tidak mau dioperasi, menolak untuk dioperasi, enggak logika. Tapi itu rema yang Tuhan berikan, tapi itu jalan yang Tuhan berikan. Saya nurut. Akhirnya Tuhan buat mujizat. Hari ini apapun yang sedang kita alami bersama-sama ini, setiap rema kita berbeda, tapi ikuti jalan itu. Iman Bapak Gembala bisa katakan sama dengan saya. Jangan ditiru. Kalau memang bukan rema secara pribadi. Dari 2007 sampai sekarang, saya tidak pernah minum obat. Saya tidak pernah minum obat, apapun sakitnya. Wah, mencobai, saya katakan tidak. Ini rema yang saya dapatkan secara pribadi. Apapun sakitnya dari 2007, saya tidak pernah minum obat. Separah apapun sakitnya, saya tidak pernah ke dokteran. Itu iman saya. Itu yang Tuhan sampaikan untuk saya ikuti jalannya. Amin. Hari ini, dalam pandemi, dalam virus corona ini, dalam persoalan masalah yang global ini, rema apa yang Tuhan nyatakan atas hidup Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ikuti jalan itu. Pribadi lepas pribadi. Kalau engkau meyakini hal itu, saya sangat yakin dan percaya ada jalan terbuka di ujung sana. Amin. Ada jalan yang Tuhan sudah sediakan di ujung sana. Sungai Yordan terbelah, ya, Laut Tiberau terbelah, ada jalan, walaupun tak masuk logika. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di ayat yang kelima, mari dengan keras kita baca 1, 2, 3. Berkatalah, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Garis bawahi kata-kata apa? Kuduskanlah dirimu. Jadi yang kedua, perbedaan kita orang percaya menghadapi corona ini,
Yang kedua adalah menjaga kekudusan. Ini bukan hanya berbicara tentang perzinahan gitu, enggak. Kekudusan berarti hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita kerjakan, ya. Menjaga kekudusan dari pikiran kita, dari perkataan kita, dari hati kita, dari perbuatan kita. Bangsa Israel disuruh menjaga kekudusan. Apa korelasinya dengan pandemi ini? Banyak orang karena pandemi ini menghalalkan segala sesuatu. Benar? Sing penting iso urip saiki. Ya ndak ya? Ya. Gitu kan? Sing penting bisa hidup dulu. Wes urusan dosa apa? Nanti sewe ini. Wah, kalau tidak ada uang malah bertengkar sama istri, kan ya akhirnya jadi tidak bagus. Seakan-akan berpikiran seperti itu. Ya, yang penting entuk DC, ya dengan cara apapun ekonomi itu stabil sih. Entah menipu sana, entah mencuri sana, wes ndak apa-apa lah. Banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak menjaga kekudusan, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tetap engkau berpikiran Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Seperti awal, hari ini juga Tuhan mau juga menyertai kita. Asalkan kita tetap menjaga kekudusan. Pikiran-pikiran kotor, perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Tuhan, ayo singkirkan itu. Berpikiran, waduh, kok berat seperti ini ya hidupnya ya. Nggak tahu kapan selesainya, ya sudah. Tak apa, mengakhiri hidup, tak gantung diri. Dapat WA-nya kan, banyak ya, yang 5 keluarga bunuh diri. Ya, sebenarnya saya itu suka gambar-gambar, saya kasih gambar-gambar. Tapi laptop saya itu sedang hang seperti itu, ya. Seperti ini juga dibuka itu lama seperti itu. Saya suka kasih gambar-gambar. Kita mungkin sudah dapat progres. Bagaimana satu keluarga gantung diri, ya, bapak ibu anak-anaknya mati saja gara-gara corona. Pak Kris yang ngirimi gambar itu ke saya, terus ngomong, Bil, kayak aja bunuh diri ya Bil. 8 bulan tidak khotbah aja bunuh diri ya Bil. Seperti itu. Wedi Pak Kris. Nah aku 8 bulan tidak khotbah dari Maret, ya nanti bunuh diri tiba-tiba telah meninggal gantung diri karena tidak khotbah keluar kota gitu. Ya, pikiran itu disingkirkan. Tetap mau menjaga kekudusan hidup kita, tetap sampai jalur yang Tuhan inginkan. Amin. Sudah ada yang berencana bunuh diri? Jangan, ya. Ada rencana menyolong, ya. Menyolong itu mengambil, mencuri. Ada yang sudah berencana, wah iki tonggoku lagi tuku montor anyar, ya. Koyok-koyoke ora dikunci, tak jiguke wae. Ya tak curine wae, tak maling saja, ya singkirkan itu. Ya, seberat apapun kita merasakan semuanya, tapi kita mau tetap menjaga kekudusan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, di ayat yang ke-6, mari dengan keras katakan 1, 2, 3. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Garis bawahi kata-kata apa? Kepada para imam itu. Berkata kepada para imam itu. Yosua memerintahkan kepada para imam itu. Imam itu apa sih definisinya? Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan,
jabatan atau kedudukan mereka disebut imamat, istilah yang juga dapat digunakan secara kolektif. Para imam biasanya dianggap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, imam memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi di sini katakan Yosua berkata kepada mereka, imam-imam ini, walaupun kedudukannya sama Tuhan apa tadi? Sangat dekat. Ya, kalau Yosua ini pemimpin bangsa, tapi di dalam pemimpin bangsa itu ada imam yang hubungannya dekat dengan Tuhan. Hubungannya dekat dengan Tuhan, tapi disuruh oleh siapa? Yosua. Mau apa enggak para imamnya? Mau apa enggak para imamnya? Jelas dikatakan, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka apa? Mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Walaupun memiliki kedekatan dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, disuruh tapi mau. Yang ketiga ini loh. Apa? Taat apa? Pemimpin atau taat otoritas. Taat pemimpin atau taat otoritas. Mari kita orang-orang percaya dalam menghadapi pandemi ini, tetap kita taat akan apa? Pemimpin atau otoritas. Imam ini tadi bisa saja loh, Yosua, kamu boleh ngatur bangsa Israel, tapi jangan ngatur siapa? Saya imam kok. Saya dekat dengan Tuhan kok. Saya tangan kanannya Tuhan kok. Ngatur-ngatur saya. Imam tidak ngomong seperti itu. Dia lakukan. Jadi yang ketiga, yaitu taat pemimpin, taat otoritas. Pemimpin kita di Indonesia siapa? Jokowi. Ya, di Indonesia saat ini ada peraturan 3 apa? 3M apa? Masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, menjaga jarak. Ini perintah dari pemimpin. Ya, ini pemerintah dari pemerintahan. Kita harus apa? Taat. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada hamba Tuhan yang tidak berhikmat. Ya, dia katakan tidak mau pakai masker. Dia ngomong, kan oleh bilur-bilur darah Yesus aku menjadi sembuh. Dia ngomong seperti itu. Dikatakan loh, aku mau seperti Sadrak Mesak Abednego. Walaupun diperintahkan pemerintah, tapi tetap tidak mau. Saya sampaikan loh, itu kan karena untuk menyembah patung, dia tidak mau. Ya bener. Lah ini cuma pakai masker kok. Bahkan dikatakan pakai masker orang bertobat. Ya, pakai masker bukan pengikut Kristus sejati. Seperti itu, sampai seperti itu. Hingga dia tidak mau ke gereja kalau disuruh pakai masker. Ada. Ini kisah nyata. Kalau bisa lihat di Facebook saya, ya, sampai dikomeni banyak orang. Sampai kita berpikir ini maksudnya apa orang ini? Ya, tidak taat akan pemimpin, tidak taat akan otoritas. Hari ini imanmu mungkin sudah tinggi, saya mau katakan. Tetap engkau harus apa? Taat pemerintah. Kalau kita suruh menyembah, jangan ikut Yesus. Pemerintah ngomong seperti itu, harus menyembah ini, batu ini, harus menyembah tempat ini. Kita tolak. Benar enggak? Ya, kita tidak taat karena memang kita suruh menyangkal iman kita. Ini bukan menyangkal iman, suruh apa? Pakai masker, ya, pakai masker. Gara-gara itu tidak mau ke gereja. Ini hamba Tuhan loh, bukan jemaat loh. Ini juga pengkhotbah
bukan jemaat. Terlalu sekali. Saya sangat senang sekali dengan Bapak Gembala yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bisa saja dia otoriter. Ayo tetap ke gereja, saya yakin engkau akan tetap kuat, tetap sembuh, tetap akan mengalami proteksi Allah. Bapak Gembala tidak mau ngomong seperti itu. Bapak Gembala sampaikan, yang mau ibadah, ya keyakinannya mantap ibadah, ayo ibadah. Yang mau streaming nanti online ada jam 5 ada online. Seperti itu bagus. Ya, itu hikmat. Ya, jangan sampai kita orang percaya ini malah menjadi batu sandungan. Ya benar. Saya sangat sedih dengan hamba Tuhan ini sampai segitunya. Kalau engkau memiliki iman seperti itu, ya saya mau katakan pribadimu. Jangan sampai kau di medsos kau katakan, ya sampai memaki-maki hamba Tuhan yang pakai masker. Ya ini nanti kan saya juga di medsos ini nanti ya. Nanti kan ditanya, wah orang beriman kok pakai masker. Wah gitu ya. Jadi seluruh ini tidak beriman ini gara-gara pakai masker. Enggak logika sekali orang ini hari ini. Ya, walaupun engkau dekat dengan Tuhan, tetap engkau taat pemimpin otoritas. Ini perbedaan kita, ya. Ini perbedaan kita. Tetap kita mau taat otoritas, taat pemimpin. Biarlah 3 hal ini membuat kita orang-orang yang percaya ini berbeda. Berbeda bukan sok-sok Anda pakai masker, nggak mau cuci tangan, nggak mau dites. Bu Gembala ngetes, nggak usah bu. Lalu apa? Nggak usah, saya. Wait. Cuci tangan dulu pak. Udah mau saya itu tidak penyebar virus kok cuci tangan. Dan nanti nek nurari, saya tidak nurari, saya dalam nama Yesus. Waduh, seperti itu. Ya jangan hari ini singkirkan hal itu. Ada enggak di sini? Wah, guyune kayak enak, enak pak mungkin yang ngulugi ya. Hari ini saya mau katakan, ayo ikuti pemimpin kita. Ya, sudah menganjurkan ini. Enggak salah saya mau katakan. Enggak salah. Tidak mengurangi iman kita. Ya, tidak mengurangi iman kita. Kalau pakai masker tidak beriman. Kalau pakai masker berarti imannya rendah. Enggak. Ya, ini pemerintah yang menyampaikan. Kita taat. 3 hal ini dilakukan mereka. Hingga Tuhan menyertai hidup mereka. 3 hal ini juga kita melakukannya hingga Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jalanmu tak selami Tuhan oleh setiap hati kami. Tapi aku percaya Tuhan, pandemi yang memanjang ini, pandemi yang semakin lama ini, COVID-19 ini, virus corona ini Tuhan, kami orang-orang percaya kepadamu berbeda. Kami mau tetap mengikuti jalanmu. Kami mau tetap Tuhan menjaga kekudusan hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Dan kami mau tetap taat akan pemimpin, taat akan otoritas, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jalanmu tak terselamanya. Jalanmu tak terselamanya oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Benar Tuhan. Namun satu hal, ada rencana yang indah. Ya Tuhan, terluka kasih, heran dan besar bagiku, arti kehadiran.
hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna. Mari setiap kita yakini Tuhan menyertai kita. Yakini dalam pandemi ini, dalam COVID-19 ini, dalam virus corona ini, Tuhan tetap menyertai hidupmu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Arti kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya Tuhan. Mari setiap kita, mari menyembah Tuhan. Pandemi ini, virus corona ini, COVID-19 ini tidak menghentikan Tuhan untuk menyertai kita. Tidak menghentikan Tuhan untuk tetap menyertai hidup kita. Tuhan tetap akan menyertai kita. Di dalam nama Yesus, dia setiap jemaat yang ada di tempat ini benar-benar mengalami perbedaan dalam menghadapi virus corona ini. Setiap kita boleh mengikuti jalannya Tuhan. Setiap kita boleh menjaga kekudusan. Setiap kita tetap taat akan pemimpin. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, Engkau taruh remamu untuk setiap pribadi lepas pribadi. Jalanmu Engkau taruh, Engkau tunjukkan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti jalanmu itu. Hari ini berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk kami mengikuti jalanmu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarkan setiap kami tetap menjaga kekudusan, terus menjaga kekudusan dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan hati kami. Biarlah tetap kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan taat akan pemimpin. Matrakan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kehidupan kita. Seluruh jemaat GBT Permai mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Paulus Bella Francia, juga kepada Pak Kris sebagai pimpinan NLC. Kami berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Jemaat GBT Permai diberkati melalui firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya umumkan sedikit untuk ibadah kaum muda. Sabtu pertama bulan Desember akan dicoba kembali ibadah di gereja, supaya ini kaum muda perhatikan saudara. Melalui ibadah online saya melihat banyak kaum muda yang tidak terlibat. Jadi awal Desember kembali kita akan ibadah di gereja.
pelan-pelan saudara, satu persatu kita lalui pandemi ini, kembali kita masuk new normal, ibadah kembali akan berjalan saudara. Kita imani sehat Surabaya, sehat Indonesia, sehat dunia ini, amin saudara. Kemudian untuk ibadah Natal akan diadakan tanggal 20 Desember hari Minggu, rencana jam 5 sore. Dan terkait dengan keadaan pandemi ini, dengan terpaksa gereja akan membatasi jumlah jemaat karena kita tidak mungkin bersesak-sesakan ibadah Natal seperti tahun-tahun yang dulu, saudara. Jadi sementara akan saya daftar sampai 90 jemaat, saudara. Jadi 90 jemaat, dan itu adalah jemaat intern termasuk anak-anak. Jadi sementara dalam jemaat intern kita tidak menerima atau membuat undangan untuk jemaat yang di luar, untuk keponakan kita, untuk saudara kita, famili kita, dan teman-teman kita seperti tahun-tahun lalu. Jadi ini mohon dimaklumi, tahun ini ibadah Natal ada sedikit pembatasan. Jadi saya batasi sampai 90 karena pagi ini kurang lebih 60 sudah cukup penuh, saudara. Kemudian dana yang dibutuhkan terkait pembuatan banner, pencetakan kalender, sedikit dekorasi. Kita akan melakukan dekorasi sederhana karena nggak ada dekorasi, saudara. Natal juga tidak ada kesannya, saudara. Kita akan dekorasi, kemudian tetap kita sediakan konsumsi, juga hal-hal yang lain seperti tahun-tahun yang lalu, namun kita sederhanakan. Perhitungan saya, biaya yang dibutuhkan sudah 50% dari tahun-tahun yang lalu yang saya anggarkan sebesar 6 juta. Jadi jemaat yang terbeban untuk Natal tahun ini juga dapat membantu di dalam hal donasi Natal. Sebentar amplop juga saya bagikan, atau bisa langsung transfer nanti ke rekening saya melalui WA. Puji Tuhan, itu yang dapat sedikit saya sampaikan. Kita tetap berdoa supaya semuanya kembali baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pengumuman sudah disampaikan oleh Bapak Tiongkeng. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah namamu lisan kuasamu nyata sempurna. Saudara-saudara makin berdiri, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah namamu lisan kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Engkau berbicara kembali dalam kehidupan kami. Sesungguhnya adalah kami umat yang Engkau kasihi. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ada satu perbedaan yang Engkau berikan bagi orang yang mengasihi Engkau, juga bagi orang yang tidak mengasihi Engkau. Tuhan, kami umat yang mengasihi Engkau. Penyertaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, ulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.